Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Apakah mereka dari klan iblis? Ucap Xiaoyan. Aku tidak yakin tentang ini, tetapi mereka benar-benar kuat. Bahkan Sekte Himo mematuhi mereka, ucap Xiaoli. Xiaoyan mengepalkan tinjunya, dia berkata, Leluhur, kurasa ada sesuatu yang harus aku pastikan. Aku harus pergi dengan cepat, tapi aku tidak bisa membawa Xiaoqi. Ini terlalu berbahaya, ucap Xiaoyan. Jika kamu tidak membawa Xiaoqi pergi, itu akan menjadi jauh lebih berbahaya. Xiaoyan, ketika kamu pertama kali memperbaiki pil obat tingkat kaisar, aku telah bertaruh dengan Xiaoli. Jika kamu berhasil menyempurnakan pil obat, maka Xiaoqi akan mengikutimu, ucap Xiaolong dengan suara serius. Mendengar ini, Xiaoyan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak tahu bahwa Xiaoyan sudah memiliki 2 istri di daratan Douqi. Tiba-tiba suara keras terdengar saat Xiaoyan merenungkan situasinya. Mereka datang. Mereka menyerang fraksi Guardian. Fraksi Guardian tampaknya tidak mampu menahan serangan itu, ucap Xiaoli. Setelah itu tangan Xiaoqi tiba-tiba diletakkan ke tangan Xiaoyan. King kamu harus segera pergi dan mendengarkan apa yang dikatakan Xiaoyan. Maafkan kakek ini tidak bisa melindungimu, ucap Xiaoli. Xiaoqi tidak berdaya dan matanya sedikit lembab melihat peristiwa ini. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia memegang tangan Xiaoqi saat berlutut ke arah Xiaoli dan Xiaolong. Melihat pemandangan ini, Xiaoli meneteskan air mata. Dia berkata, bangunlah. Ki ingatlah untuk mendengarkan Xiaoyan, ucap Xiaoli. Mendengar ini air mata jatuh di wajah Xiaoqi. Dia tidak tahu jika dia melarikan diri dengan Xiaoyan apakah dia dapat melihat kakeknya lagi di masa depan. Gadis bodoh, jangan menangis. Kakek akan baik-baik saja. Setelah masalah terselesaikan, kita akan kembali bersama lagi, ucap Xiaoli. Pada saat ini suara gemuruh menjadi lebih keras. Situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk mengatakan lebih banyak. Xiaoli menoleh ke Xiaoyan dan berkata, Xiaoyan, sekarang aku hanya bisa mencoba menahan mereka dan memberikanmu waktu untuk melarikan diri. Kamu harus membawa Xiaoqi bersamamu. Xiaolong dan aku akan mencoba yang terbaik untuk menunda mereka. Ingatlah untuk tidak mati. Di tubuh kalian mengalir darah klan Xiao, ucap Xiaoli. Leluhur, roh api kekacauanku hampir sepenuhnya terintegrasi. Aku ingin pergi ke tempat monumen kekacauan dan sepenuhnya menyempurnakan roh api kekacauan. Monumen itu tersembunyi dan sulit ditemukan, bahkan kelima orang dari klan Pantom tidak mudah menemukannya, ucap Xiaoyan. Terserah kamu, tapi kamu harus memperhatikan bahayanya, ucap Xiaoli. Bocah, kamu harus menjadi kuat, ucap Xiaolong menepuk pundak Xiaoyan sebelum dia berbalik dan berjalan ke arah Xiaoli. Xiaoyan, pergilah. Kamu harus melindungi Xiaoqi untukku, ucap Xiaoli. Setelah itu Xiaoli dan Xiaolong segera bergegas ke arah medan pertempuran. Xiaoyan dan Xiaoqi dengan cepat berjalan mengitari beberapa bangunan. Mereka menekan kultivasi mereka hingga di titik terendah. Di atas langit yang kosong ini terlihat gerbang batu yang tersembunyi secara bertahap mulai muncul. Xiaoyan dan Xiaoqi mendarat di depan gerbang batu. Telapak tangan Xiaoyan terangkat dan nyala api kuning muda naik di tengah telapak tangan Xiaoyan. Setelah itu dia melemparkan nyala api warna kuning ke gerbang batu di depannya. Xiaoqi yang berdiri di samping terkejut melihat adegan ini. Dia tidak tahu bahwa Xiaoyan memiliki api langit. Dan menurut pengamatannya, api langit Xiaoyan ini sangat mirip dengan roh api kekacauan yang Xiaoli katakan kepadanya. Roh suci kekacauan memiliki nama yang sangat terkenal di antara klan Xiao. Bagaimana mungkin Xiaoqi tidak terkejut? Api kuning pucat melayang di atas gerbang batu.
Dan garis-garis aneh di gerbang batu tiba-tiba memancarkan cahaya redup. Nyala api dengan cepat bergabung ke dalam garis-garis aneh ini. Xiaoyan mendesak energinya dan meningkatkan kekuatan roh api kekacauan. Segera gerbang batu mengeluarkan lingkaran cahaya kuning samar. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat ini bekerja. Akhirnya gerbang batu mulai terbuka perlahan. Dengan lambaian tangannya, roh api kekacauan di gerbang batu terbang kembali ke tangan Xiaoyan dan segera masuk ke dalam tubuhnya. Xiaoyan mengambil langkah dan berjalan ke gerbang batu membawa Xiaoqi di belakangnya. Begitu Xiaoqi masuk ke monumen kekacauan, tekanan tak terlihat segera menekan Xiaoqi. Xiaoyan yang melihat ini segera menyalurkan ki kekacauan sebelum membungkus Xiaoqi. Segera penindasan di tubuh Xiaoqi langsung menghilang. Setelah mereka memasuki monumen kekacauan, gas kuning pucat menghilang secara instan. Gerbang batu di belakangnya perlahan-lahan ditutup dan menghilang. Di antara monumen kekacauan banyak api kuning pucat yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Ruang ini tidak besar. Langkah Xiaoyan perlahan bergerak menuju pusat bersama Xiaoqi. "Xiaoyan, di mana Anda dibesarkan?" tanya Xiaoqi. "Saya dibesarkan di benua Douqi," ucap Xiaoyan. "Aku tumbuh di benua lain dan ayahku meninggal lebih awal. Kakek satu-satunya kerabatku," tanya Xiaoqi. "Kamu tidak sendirian. Aku akan menemanimu," ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Mendengar keberanian kata-kata Xiaoyan, wajah Xiaoqi menjadi sedikit merah. Sementara mereka sedang mengobrol, tiba-tiba ada fluktuasi di ruang sekitarnya. Api yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya tenang mulai bergegas menuju Xiaoyan. Melihat fenomena ini, tubuh Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan cahaya kuning. Melihat adegan ini, mata Xiaoyan sedikit terkejut. Segera semangat juang di tubuhnya tiba-tiba meledak. Suasana yang semula kacau di sekitarnya langsung menjadi tenang. Sepertinya ini adalah tempat energi kekacauan. Kita harus menjaga nafas serendah mungkin. Kalau tidak, energi kuat di ruang ini menjadi tak terkendali, ucap Xiaoyan melihat Xiaoqi di belakangnya. Xiaoqi mengangguk dan tersenyum. Keduanya segera mencapai pusat monumen kekacauan. Setelah itu Xiaoyan melihat api yang menggantung di gerbang batu. Xiaoyan meminta Xiaoqi untuk mundur dan Xiaoyan perlahan-lahan berjalan menuju api itu. Dia menemukan bahwa kekuatan nyala api ini sama persis dengan roh api kekacauan. Selama api kekacauan ini dimasukkan ke dalam tubuh, roh api kekacauan akan dapat sepenuhnya bergabung. Xiaoyan dengan hati-hati berjalan menuju api di tengah gerbang batu. Dan roh api kekacauan di tubuhnya juga dilepaskan. Xiaoyan melambaikan tangan kanannya dengan lembut saat api kekacauan di tengah gerbang batu terbang. Selanjutnya dia segera duduk bersila di atas platform batu memegang dua api kekacauan dengan dua tangan. Yang besar di sebelah kiri dan yang kecil di sebelah kanan. Xiaoyan bisa merasakan bahwa ada banyak faktor kekerasan di api kekacauan ini. Roh api kekacauan perlahan naik di udara sebelum tiba-tiba kedua nyala api ini bersentuhan. Mereka mengeluarkan suara berdetak dan energi yang kuat melonjak dalam waktu singkat. Scene berganti. Di dalam aula klan Pantom, terlihat lelaki berambut merah bersama pria parubaya yang sedang berdiskusi. "Keluargaku secara rahasia telah diberitahu sejak zaman kuno bahwa Kaisar Iblis jatuh ke pegunungan iblis di benua Kaisar. Selama puluhan ribu tahun, kami telah mengirim orang yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukannya. Namun semua telah kembali tanpa hasil. Tidak terduga bahwa hari ini akhirnya telah muncul," ucap pria parubaya itu. "Sekarang bagaimana situasinya di sana?" tanya pria parubaya lainnya. Pintu masuk reruntuhan kuno ini telah runtuh. Hanya satu pemuda yang kebetulan masuk dan keluar hidup-hidup dari reruntuhan. Begitu dia keluar, tiba-tiba lorong itu hancur, ucap lelaki berambut merah itu. "Siapa pemuda itu?" tanya dari pria parubaya dari sebelumnya. Menurut berita dia berasal dari benua Douqi. Sekarang orang-orang dari cabang iblis mengejarnya, ucap lelaki berambut merah. "Siapa nama pemuda ini?"
Dan dia berasal dari klan mana? Tanya pria setengah baya itu berteriak. Saya masih belum menerima berita tentang itu, ucap pria berambut merah. Wajah pria setengah baya itu tiba-tiba menjadi suram, dan dia sedikit mengerang. Kirim pesan kepada seseorang di benua Kaisar. Periksa, kau harus menemukan pemuda ini. Dengan cepat pria tua berambut merah menerima perintah dan menghilang. Scene berganti. Pada saat ini di kediaman klan Shio, suara ledakan yang mengekakan telinga terus bergema. Di tengah-tengah klan Shio terlihat dua sosok berdiri. Di sekitar mereka ada banyak murid-murid dari klan Shio yang dilindungi oleh perisai energi besar. Di luar perisai ada 5 orang berjubah hitam dan anggota lainnya dari sekte Yimo. Di hadapan pelindung klan Shio, semua orang dari sekte Yimo sangat terkejut. Pertahanan klan Shio sebenarnya sesuai dengan reputasinya. Akan tetapi di mata 5 orang berjubah itu, penghalang ini hanyalah hal yang sepele. Sosok berjubah hitam segera bergerak maju. Telapak tangannya terangkat saat matanya menyala merah. Nafas kuat di tubuhnya dilepaskan, dan energi di depannya lenyap seketika. Serahkan bocah laki-laki bernama Xiaoyan, dan kami tidak akan membunuh kalian semua, ucap pria berjubah hitam berteriak ke arah Xiaoli. Xiaoyan tidak ada di klan saya, ucap Xiaoli. Lancang, bocah itu kembali ke keluarga Shio menggunakan kompas. Apakah kamu masih ingin berdalih? Apakah kamu tidak takut dihancurkan? Ucap pemimpin dari kelompok berjubah itu. Saya telah mengatakan yang sebenarnya. Terserah pada Anda apakah Anda percaya atau tidak, ucap Xiaoli. Jika anak itu tidak ada di klan, mengapa kamu menyiapkan pertahanan klan? Ucap pria berjubah hitam itu. Jika Anda datang ke klan kami sebagai tamu, maka saya akan menyambutnya. Tetapi sekte Yimo bukan sekutu klan Shio. Dengan begitu banyak orang-orang dari sekte Yimo datang tanpa alasan. Bukankah sesuatu yang wajar bagi kami untuk memasang pertahanan? Ucap Xiaoli. Mulut yang sangat fasih. Kamu mencoba mengulur waktu agar bocah itu bisa melarikan diri, bukan? Buka area klan, biarkan aku mencarinya. Jika anak itu benar-benar tidak ada di sini, maka aku akan berhenti memusnahkan klan Anda, ucap pemimpin kelompok berjubah hitam itu. Sepertinya kamu sedang bermimpi, ucap Xiaoli tersenyum dingin. Pria berjubah hitam itu sangat marah dan aura membunuh tiba-tiba melonjak. Dia berkata, baiklah, jangan salahkan kami karena kejam, ucap pemimpin kelompok berjubah hitam. Segera 4 pria berjubah hitam yang berdiri di sampingnya melepaskan aura yang mengerikan. Keempat pria itu menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyerang perisai. Setelah beberapa saat barisan besar itu terkoyak dan sosok keempat lelaki itu bergegas ke barisan besar seperti hantu. Wajah Xiaoli dan Xiaolong tiba-tiba menjadi dingin. Segel tangan mereka bergerak dan pola klan muncul di antara alis mereka. Segera setelah pola klan muncul, seluruh susunan tampaknya diaktifkan dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Melihat terbentuknya susunan area ini, reaksi pria berjubah itu hanya mendengus dingin. Di dalam area orang-orang dari klan Shio duduk serempak dan energi di tubuh terus-menerus disuntikan ke dalam area. Para murid-murid klan Shio tahu dalam hati mereka bahwa pertempuran ini hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Jika hanya ada 1 kaisar bintang 4, mungkin masih ada peluang untuk menang. Tapi sekarang ia menghadapi 4 kaisar bintang 4. Selain itu masih ada orang terkuat di antara 5 orang itu yang belum bergerak. Tetapi para murid klan Shio tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerah. Dan mati-matian menyuntikkan energi ke area besar. Sidik jari Xiaoli berubah dengan cepat dan pedang energi besar dalam area tiba-tiba muncul. Mata Xiaoli sangat dingin. Dia mengendalikan pedang energi raksasa dan mengayunkan keras pada 4 orang berjubah hitam. Sosok 4 orang berjubah hitam tidak takut sedikit pun dan pada saat yang sama telapak tangan mereka berempat bergabung menjadi satu. Kekuatan itu bertabrakan dengan pedang besar sebelum tiba-tiba meledak. Fluktuasi energi besar menyebar di sekitar area besar.
dan seluruh area besar bergetar hebat. Murid yang tak terhitung jumlahnya dari kelompok klan Xiao termaksud Xiaoli dan Xiaolong memuntahkan darah. Ledakan besar juga masuk ke monumen kekacauan. Mendengar ledakan keras itu, wajah Xiaoyan menjadi sangat suram dan mata Xiaoqi menjadi lembab. "Kakek!" teriak Xiaoqi menatap pintu masuk ke monumen kekacauan. Tangannya mengepal erat. Di depan Xiaoyan, roh api kekacauan sebagian besar telah menyatu dan faktor-faktor kekerasan dari roh api kekacauan juga sedikit berfluktuasi. Hanya dengan menghilangkan semua faktor kekerasan dari roh api kekacauan, maka roh api kekacauan yang digabungkan akan jauh lebih stabil. Tiba-tiba bayangan melayang di depan mata Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan Xiaoyan gagal mendeteksinya. Xiaoyan memusatkan pandangannya dan mengamati dengan jelas. Itu adalah seorang lelaki tua yang sepertinya hanya jiwa yang tersisa. Tiba-tiba lelaki tua itu berkata, "Sungguh tidak terduga. Sepertinya sekarang roh api kekacauan telah memiliki pemilik baru," ucap lelaki tua itu. Xiaoyan terkejut dan berkata, "Bolehkah saya tahu siapa penatua ini?" tanya Xiaoyan. "Aku adalah pemilik roh api kekacauan dari generasi sebelumnya. Saya dipanggil Xiaohan," ucap lelaki tua itu yang ternyata bernama Xiaohan. "Kamu adalah orang yang mengendalikan roh api kekacauan dari klan Xiao," ucap terkejut Xiaoyan. "Jika memikirkannya, aku bisa dianggap sebagai leluhurmu. Karena waktu saya tidak banyak dan energi saya terbatas, biarkan saya membantu Anda menyelesaikan penggabungan roh api kekacauan," ucap Xiaohan. Segera tubuh pria itu berubah menjadi seberkas cahaya dan bergabung bersama dua roh api kekacauan. Tiba-tiba faktor kekerasan dari roh api kekacauan itu langsung menghilang. Tanpa faktor kekerasan, dua roh api kekacauan langsung bersinar terang dan menyatu. Energi yang berapi-api dan kuat juga langsung melonjak. Perlahan-lahan cahaya memudar dan roh api kekacauan jatuh ke tangan Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan memperhatikan roh api kekacauan yang semula kuning pucat berubah menjadi kuning pekat. Sambil memegang roh api kekacauan, Xiaoyan memperhatikan dengan seksama. Seluruh nyala api ada garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya, memberikan perasaan yang misterius. Pada saat ini sebuah pesan muncul di pikiran Xiaoyan. Informasi itu mengatakan, legenda suci kekacauan. Pada awalnya langit dan bumi tercipta oleh energi kekacauan. Roh api kekacauan memiliki energi paling murni antara surga dan bumi. Ia dapat secara instan mengerahkan kekuatan besar sehingga kekuatan pemiliknya menjadi kuat dalam waktu singkat. Roh api kekacauan memiliki 3 keterampilan. Satu adalah tubuh kekacauan, yang kedua adalah api kekacauan, dan yang ketiga adalah kekuatan kekacauan. Xiaoyan memahami dengan jelas setelah menerima informasi ini. Pada saat ini tubuh Xiaoyan sedang mengalami perubahan yang mengejutkan. Setelah meridian dalam tubuh Xiaoyan dimasuki roh api kekacauan, masing-masing meridiannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Scene berganti. Terlihat dua sosok di langit yang tampak sangat menyedihkan. Luka terlihat dari sekujur tubuh kedua sosok itu. Mereka tidak lain adalah Xiaoli dan Xiaolong. Mereka tidak lain adalah Xiaoli dan Xiaolong yang terluka oleh serangan klan Pantom. Saat ini seluruh klan Xiao telah kehilangan banyak murid, dan sebagian yang masih hidup menderita luka serius yang hampir tidak memiliki kekuatan tempur. Xiaoli menghabiskan semua roh bertarung yang tersisa untuk menstabilkan susunan arai. "Sudah berakhir," ucap pria parubaya berjubah hitam yang merupakan pemimpin kelompok dari 4 lainnya. Begitu kata-kata itu jatuh, detik berikutnya tubuh Xiaoli dan Xiaolong terlempar jauh. Dua teriakan terdengar pada saat yang sama. Tubuh Xiaoli dan Xiaolong tiba-tiba jatuh sebelum menabrak tanah dengan keras. Sosok pria berjubah hitam itu dengan cepat melesat dan muncul di depan Xiaoli dan Xiaolong. Dengan kedua tangan terulur, mereka langsung menangkap leher Xiaoli dan Xiaolong. Setelah itu dia melemparkan keduanya ke 4 berjubah hitam lainnya dan berkata, "Tahan mereka berdua, jangan biarkan mereka mati," ucap pemimpin berjubah itu. Segera mereka mengangguk setelah mendengar kata-kata ini.
Mereka mengerti bahwa dengan menggunakan keduanya maka akan ada harapan untuk menarik Xiaoyan. Para tetua dan semua muridnya yang kembali dari pegunungan Tianmo tidak ikut serta dalam pertempuran. Mereka jelas tahu bahwa pertempuran ini jauh dari level mereka. Bahkan jika mereka semua naik, itu sama saja menendang plat besi. Namun menyaksikan keluarganya jatuh dan menyaksikan Xiaoli dan Xiaolong terluka parah, Xiao Wutian dan penatua lainnya dipenuhi dengan kesedihan. Walau karakter Xiao Wutian egois, Xin kembali ke Xiaoyan. Terlihat sosok Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, dan mata itu menunjukkan warna keemasan. Warna keemasan perlahan-lahan disembunyikan ke bagian mata yang paling dalam. Kekuatan roh api kekacauan dalam tubuh Xiaoyan sepenuhnya diserap dan kekuatan Kaisar Bintang 2 Puncak semakin stabil. Seluruh tubuhnya juga telah mengalami perubahan yang menakjubkan. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar mendeteksi situasi di medan pertempuran. Namun dia tiba-tiba terkejut menemukan bahwa nafas Xiaoli dan Xiaolong telah menghilang dan merasakan beberapa nafas yang sangat kuat menghampiri mereka. Di luar monumen kekacauan, beberapa pria berjubah hitam itu tiba-tiba bisa merasakan sesuatu. Ini kekuatan jiwa. Bocah ini masih berada di keluarga Xiao, ucap pemimpin kelompok berjubah hitam itu. Pada saat ini Xiao Wutian berdiri di luar klan perlindungan. Para tetua dan semua muridnya yang kembali dari pegunungan Tianmo tidak ikut serta dalam pertempuran. Mereka jelas tahu bahwa lawan yang mereka hadapi terlalu kuat. Bahkan jika mereka semua ikut dalam pertempuran, sama saja dengan memukul batu dengan memijah. Namun melihat semua keluarganya jatuh satu persatu dan bahkan Xiaoli dan Xiaolong terluka parah, Xiao Wutian memiliki kesedihan di wajahnya meskipun dia merupakan orang yang memiliki kesombongan. Xin berganti. Sepasang mata yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Dan mata itu menunjukkan warna api keemasan. Dia adalah Xiaoyan yang duduk di peron batu. Pada saat ini kekuatan Xiaoyan telah meningkat secara intens. Kekuatan utama Kaisar Bintang 2 awal Xiaoyan telah naik ke Kaisar Bintang 2 tahap puncak. Kemampuan untuk mencapai kenaikan dan perubahan besar seperti itu secara alami karena energi murni dari roh api kekacauan. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar menyelidiki situasi di keluarga Xiao. Tiba-tiba dia terkejut menemukan bahwa nafas Xiaoli dan Xiaolong telah sangat melemah. Di luar monumen yang kacau, beberapa pria berjubah hitam melintas dan mereka sepertinya merasakan sesuatu. Segera dia berkata, "Ini adalah kekuatan jiwa. Bocah ini masih berada di keluarga Xiao," ucap pria parubaya yang terkuat dari 5 kelompok berjubah hitam. Mereka adalah 5 orang dari klan Pantom. Bahkan mereka bisa merasakan sesuatu saat Xiaoyan memindai kekuatan jiwanya. Tetapi itu hanya samar-samar dan mereka gagal mendapatkan informasi apapun. Xin kembali ke Xiaoyan. Kekuatan jiwa yang luar biasa. Tampaknya aku ditemukan, ucap Xiaoyan. Kekuatan jiwa di luar monumen tadi tidak diragukan lagi melampaui kekuatan jiwa dari wilayah Kaisar. Xiaoyan dengan cepat menarik kekuatan jiwanya. Dia berdiri menggerakkan otot dan tulangnya. Dia menoleh ke sosok yang sangat cantik saat dia berkata, "Xiaoqi, kita harus pergi. Cepat atau lambat kita akan ditemukan jika tetap di sini," ucap Xiaoyan berjalan menuju Xiaoqi yang masih duduk berlatih. Api langit Xiaoqi telah ditarik kembali pada saat ini dan dengan cepat membuka matanya. "Bagaimana dengan kakek? Apakah mereka semua mati?" tanya Xiaoqi dengan gemetar. Kekuatan jiwanya tidak merasakan sedikit pun nafas Xiaoli dan Xiaolong. "Tenang, kakek dan mereka masih hidup. Mungkin mereka hanya terluka. Kita akan sesegera mungkin untuk menyelamatkan mereka," ucap Xiaoyan. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, dia mendengar ledakan secara tiba-tiba. Tampaknya lebih cepat dari yang aku harapkan. "Xiaoqi, cepat keluarkan kompas dari leluhur Xiaolong. Aku akan menundanya sedikit," ucap Xiaoyan berkata dengan serius. Penguasa berat Xiaoyan telah menjadi penguasa kuno api langit setelah roh api kekacauan Xiaoyan benar-benar menyatu. Perasaan kuat dari penguasa kuno yang berasal darinya telah menjadi sangat berbeda dari penguasa kuno sebelumnya.
Suhu ini sungguh kuat. Sepertinya ada aroma api surgawi di sini. Xiaoyan, keluar sekarang! Teriak seorang laki-laki berjubah hitam memimpin dan melangkah masuk. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan sudah ada sosok bergegas ke arahnya dengan sangat cepat. Gelombang panas besar menutupi penampilan sosok itu. Sebuah penguasa kuno yang disertai dengan nyala api menebas keras terhadap pria jubah hitam dari klan Pantong. Gelombang panas di tubuhnya tampak terkoyak oleh senjata raksasa itu. Pria berjubah hitam itu bergetar. Lengannya sedikit terangkat, dan sebuah kekuatan besar menghempaskannya sebelum terhuyung-huyung mundur. Setelah Xiaoyan berhasil memberikan satu serangan yang mengenai target, tubuhnya tiba-tiba segera menghilang bersama Xiaoqi. Pria berjubah hitam menstabilkan tubuhnya dan ketika dia melihat dengan seksama, tidak ada satu orang pun yang tersisa. Kejar mereka! Mereka seharusnya masih tidak jauh dari sini. Minta klan untuk mengirim seseorang lagi. Cari dengan keras, ucap pria berjubah hitam yang memimpin kelompok. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan melarikan diri di bawah kelopak mata mereka. Beralih ke sebuah hutan terdalam. Terlihat cahaya biru menyala dan dua sosok tiba-tiba muncul. Kedua sosok ini adalah Xiaoyan dan Xiaoqi. Xiaoyan masih memegang penguasa kuno api di tangannya sebelum mengembalikan ke dalam cincin spasialnya. Xiaoyan melihat sekelilingnya dan melepaskan kekuatan jiwa. Xiaoyan bisa merasakan keberadaan sosok yang kuat di area tertentu. Setelah itu dia kembali membuka matanya hanya untuk menoleh ke arah Xiaoqi. Dia berkata, "Xiaoqi, di mana kamu memilih tempat untuk teleport?" tanya Xiaoyan. "Ini harus menjadi kedalaman pegunungan Tianmo. Di pinggiran akan sangat mudah ditemukan. Jadi aku memilih koordinat yang lebih jauh," ucap Xiaoqi. Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata ini. Dia tiba-tiba melihat kompas tanah yang masih ada di tangan Xiaoqi. Samar-samar terlihat bahwa energinya telah habis. Sepertinya energi yang dikonsumsi untuk mentransmisikan dua orang bersama terlalu besar. Kompas tanah ini telah dihapus, ucap Xiaoyan tersenyum pahit. "Mari kita pergi ke pegunungan untuk beristirahat sebelum kita meninggalkan Dizhou," ucap Xiaoyan lagi. "Kedalaman pegunungan iblis terlalu berbahaya hari ini. Aku belum pernah ke sana dan aku tidak tahu banyak. Tetapi aku masih tahu sedikit beberapa rute. Seharusnya kita bisa meninggalkan Dizhou dan mencapai prefektur di Yuan melalui pegunungan di seberangnya. Yuanzhou adalah tempat yang lebih besar dan lebih kuat dari Dizhou. Apakah kamu benar-benar ingin pergi ke sana?" ucap Xiaoqi. Xiaoyan mengangguk dan berkata, "Ayo pergi," ucap Xiaoyan. Dalam penerbangan keduanya, Xiaoqi sedikit terkejut saat dia melihat kecepatan Xiaoyan. Dia memiliki ekspresi aneh saat menatap Xiaoyan dan berkata, "Mengapa kamu lebih cepat dariku? Aku memiliki afinitas angin," ucap Xiaoqi. "Aku lebih kuat darimu," ucap Xiaoyan tersenyum. Kamu sudah maju lagi," ucap tertegun Xiaoqi. Bahkan dia sebenarnya tidak bisa melihat kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. "Tingkat apa yang kamu miliki sekarang?" tanya Xiaoqi. "Kaisar bintang 2 tahap puncak," ucap Xiaoyan sedikit malu. "Apakah kamu masih manusia? Sudah berapa lama sejak pertama kali kamu tiba di benua Kaisar? Kamu bahkan membuat seseorang sulit bernafas memikirkan kecepatan ini," ucap Xiaoqi. Sebelumnya Xiaoqi sedikit tidak puas dengan kejeniusan Xiaoyan. Tetapi setelah melihatnya sendiri sekarang, dia telah menyaksikan bakat jahat Xiaoyan. Hati Xiaoqi benar-benar yakin saat ini dan sedikit mulai menerima bahkan jika Xiaoyan akan menjadi suaminya. Waktu berlalu. Kedua sosok dengan cepat pergi melalui hutan sebelum akhirnya tiba ke aliran gunung. Xiaoyan menemukan sebuah gua di atas gunung untuk mereka tempati sebagai peristirahatan. "Kamu harus istirahat dulu. Kita harus memulihkan kekuatan sebelum kita berangkat ke Yuanzhou. Sekarang aku akan pergi untuk menemukan beberapa ramuan," ucap Xiaoyan kepada Xiaoqi yang berdiri di samping dan melihat-lihat gua. Setelah mengucapkan itu, Xiaoyan pergi berbalik dan memasang penghalang di pintu gua. Xiaoqi juga duduk dan menenangkan pikirannya di gua.
Apa yang terjadi hari ini begitu mendadak sehingga dia masih sedikit tidak percaya dengan peristiwa besar ini. Kedalaman pegunungan Tianmo jelas tidak setenang kelihatannya. Soyan khawatir tentang keselamatan Xiaoqi. Dia tidak berani meninggalkan pegunungan terlalu jauh sebelum mengumpulkan beberapa tanaman obat dan bergegas kembali. "Kamu sudah kembali," ucap Xiaoqi. Soyan tersenyum sebelum mengeluarkan beberapa bahan obat untuk menyiapkan pil penyembuhan. Dengan sedikit pemikiran dalam hatinya, dia mulai menghubungi Zanlao. "Zan tua, adakah resep yang lebih baik untuk penyembuhan?" tanya Xiaoyan dari dalam hatinya. "Apakah kamu akhirnya mengingatku sekarang? Aku tidak dapat diganggu sekarang," ucap Zanlao. Soyan buru-buru tertawa dan berkata, "Sebenarnya Anda temperamen seperti anak kecil. Tanpa ramuan penyembuhan, aku takut aku tidak bisa berjalan keluar dari pegunungan ini. Kamu tidak ingin melihatku mati kan?" ucap Xiaoyan. Sepotong perkamen yang sangat biasa jatuh di depan mata Xiaoyan. "Gunakan saja dan jangan ganggu aku lagi," ucap Zanlao. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit melihat ini. Resep yang diberikan oleh Zanlao ini tidak tinggi, dan pil tingkat rendah biasanya tidak menarik pil petir. Tampaknya Zanlao cukup bijaksana, gumam Xiaoyan. Dengan lambaian tangannya sebuah kuali cemara yang indah muncul dari dalam cincin penyimpanannya. Setumpuk bahan obat melayang di udara sebelum tiba-tiba dimasukkan ke dalam kuali obat. Tidak perlu memakan banyak waktu untuk membuat pil obat ini. Hanya dalam beberapa menit Xiaoyan menyelesaikan pemurniannya. Jenis pil penyembuhan ini disebut Yihedan, bukan ramuan penyembuhan langka. Apakah itu tentara bayaran atau pengembara yang kuat di hutan sangat umum untuk membawa ramuan ini? Xiaoyan baru saja akan menutup matanya untuk sementara waktu berlatih ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Segera dia berdiri berjalan ke pintu keluar gua dan melihat awan gelap bergulir di kejauhan. Xiaoqi yang bermeditasi di samping juga terbangun oleh adegan yang tiba-tiba ini. Xiaoqi melangkah di samping Xiaoyan dan melihat keluar dari gua. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia meludahkan dua kata dengan kaget. "Pasang binatang buas." Pasang binatang buas adalah sekelompok binatang buas yang berkoloni bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan. Mereka yang pernah mengalami pasang binatang dan selamat akan ketakutan ketika membicarakannya. Dapat dikatakan bahwa sekali gunung menjadi pasang binatang buas, seluruh pohon akan hancur dan sulit bertahan tanpa kekuatan Kaisar Bintang 4. Mendengar kata pasang binatang buas, mata Xiaoyan juga memiliki perubahan ekspresi. Seketika dia terbang ke arah keluar gua. Xiaoyan menemukan batu besar dan dilapisi oleh nyala api. Baru kemudian Xiaoyan menggunakan itu untuk menutupi pintu masuk gua. "Xiaoqi, ini adalah pil obat pemulihan. Konsumsi ini dan kekuatanmu akan pulih dalam waktu dekat," ucap Xiaoyan. Xiaoqi menerimanya dan segera mengkonsumsi pil obat yang diberikan Xiaoyan. Tiba-tiba permukaan tubuhnya memancarkan api samar. Apakah kamu memiliki api langit?" ucap terkejut Xiaoyan. Xiaoqi mengangguk, dia berkata, "Ini adalah api langit peringkat ke-21 dalam daftar api langit," ucap Xiaoqi. Ada keterkejutan di mata Xiaoyan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoqi memiliki api langit. Pada saat ini di luar gua batu dipenuhi dengan binatang buas menyapu pegunungan Tianmo. Kemanapun binatang buas pergi ada puing-puing berterbangan seperti hujan. Kota awan ajaib di sebelah pegunungan Tianmo juga disapu oleh gelombang binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi banyak pria kuat di kota awan ajaib melawan balik. Selama tidak ada lebih dari binatang buas mencapai bintang 3, mereka akan masih bisa melawan. Pada saat ini ada beberapa orang berjubah hitam berjalan di kota iblis dengan tenang. Mereka tampaknya tidak peduli dengan gelombang binatang buas. Masih belum ada tanda-tanda dari anak itu. Apakah anak itu memasuki pegunungan Tianmo? Ucap tetua klan Pantom. Jika anak itu benar-benar memasuki pegunungan Tianmo, aku khawatir dia sudah menjadi mayat tanpa sisa ketika menghadapi gelombang binatang buas semacam ini. Mari kita tunggu gelombang binatang buas lewat.
Ada juga binatang buas bintang 5 di pegunungan Tianmo dan sangat sulit untuk menghadapinya. Ucap tetua lainnya dari klan Phantom. Suara keras terus-menerus terdengar dari pintu gua dan Xiaoyan menyipitkan mata. Ini sangat buruk. Bersiaplah untuk pertempuran. Ucap Xiaoyan menoleh kepada Xiaoqi di belakangnya. Xiaoqi mengangguk. Dia secara alami tahu kengerian gelombang binatang buas. Tangan kiri Xiaoyan memancarkan cahaya kuning dan penguasa Suan muncul di tangan Xiaoyan. Retakan pada batu dengan cepat menyebar seperti jaring laba-laba. Tidak lama kemudian akhirnya itu meledak di tengah-tengah kecemasan Xiaoyan dan Xiaoqi. Terlihat binatang buas besar menuju Xiaoyan memasuki gua dengan sangat cepat. Melihat ini penguasa Suan api di tangannya diayunkan dan menebas binatang buas itu menjadi 2. Segera setelah lubang terbuka, banyak segerombolan binatang buas lainnya masuk. Xiaoqi menjentikan jari dan tombak muncul di tangannya. Tombak itu dilemparkan dan menembus sebagian banyak binatang buas menjadi kabut berdarah. Xiaoqi cepat kembali, teriak Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoqi akan mundur, tiba-tiba sesosok besar sudah bergegas ke arahnya. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tanpa ragu-ragu saat melepaskan garis keturunan iblis dan aura berdarah menyebar di seluruh tubuh Xiaoyan. Setelah itu sosok Xiaoyan menghilang dalam sekejap mata. Detik berikutnya dia sudah muncul di tubuh bintang besar itu. Penguasa Suan api di tangan Xiaoyan dengan keras menebas bagian kepala binatang besar. Akan tetapi binatang buas ini bahkan tidak mengalami cedera setelah menerima serangan seperti itu. Kaisar bintang 4, ucap terkejut Xiaoyan. Binatang ini disebut sebagai Stel Apo. Walaupun gerakan binatang ini lambat, tetapi pertahanannya sangat kuat. Di sisi lain, Xiaoqi dengan cepat menusukkan tombak ke arah monster Stel Apo dengan seluruh kekuatannya. Akan tetapi serangannya bahkan tidak membuat kerusakan sedikit pun. Tiba-tiba ekor Stel Apo itu dikebaskan dan menghantam tubuh Xiaoqi sehingga tubuhnya dikirim terbang. Melihat ini, sosok Xiaoyan bergegas ke udara dan dengan cepat menangkap tubuh Xiaoqi. Monster ini sungguh kuat. Kita harus pergi. Ucap Xiaoyan melesat meninggalkan tempat mengerikan ini. Melihat Xiaoyan dan Xiaoqi yang pergi melarikan diri, tiba-tiba sosok monster Stel Apo mengejarnya. Xiaoyan tidak punya pilihan selain menempatkan Xiaoqi pada cabang pohon sebelum tubuhnya berbalik untuk menghadapi Stel Apo itu. Karena kamu ingin bermain denganku, maka aku akan melayanimu. Tubuh Kaisar Dou, teriak Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi besar dan penguasa Suan api muncul. Itu diayunkan ke bawah sebelum bertabrakan dengan cakar besar dari Stel Apo. Segera ledakan besar terjadi selama kontak dari kedua serangan ini. Kekuatan yang kuat mengguncang Xiaoyan dan mundur beberapa langkah. Xiaoyan menstabilkan tubuhnya dan selanjutnya dia menggunakan keterampilan bertarung suci. Monster ini bukan yang bisa dia tangani dengan sederhana oleh Xiaoyan. Dia tidak yakin akan bisa lolos jika tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Setelah mengaktifkan keterampilan bertarung tingkat suci, Xiaoyan melesat dan menebas kaki Stel Apo dengan cara horizontal. Kali ini serangan Xiaoyan berhasil melukai 2 kaki Stel Apo dengan serius. Darah merembes keluar dari kaki itu dan samar-samar terlihat bagian tulang dalamnya. Namun sebelum Xiaoyan bisa menghela nafas lega, tiba-tiba ekor besar melesat ke arah Xiaoyan. Kecepatan yang sangat cepat ini membuat Xiaoyan tidak bisa menghindar sama sekali. Setelah menderita serangan yang mematikan itu, mata Xiaoyan seketika berangsur-angsur buram. Sebelum akhirnya dia pingsan. Tiba-tiba cahaya menyilaukan keluar dari tubuh Xiaoyan. Benda transparan perlahan-lahan muncul di udara. Tiba-tiba kekuatan tak terlihat yang tak tertandingi meresap dan menyebar di sekitar Stel Apo sebelum akhirnya tiba-tiba meledak. Jejak energi hangat melewati tubuh Xiaoyan. Secara bertahap memperbaiki cedera di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan perlahan membuka matanya dan terlihat tubuh monster Apo yang sangat besar tergeletak. Apa yang telah terjadi? Gumam Xiaoyan. Hahaha, anak kecil, pada saat kamu pingsan roh jahat telah keluar dan menyelamatkanmu. Awalnya saya siap untuk mengatasi masalah ini.
Namun siapa yang menduga bahwa roh jahat yang kamu simpan telah keluar hanya untuk menyelamatkanmu? Ucap Zanlao. Setelah mendengar ini, Xiaoyan akhirnya mengerti. Sungguh menakutkan kekuatan dari roh jahat di benua ini. Dia segera menepuk sakunya dengan lembut mengungkapkan rasa terima kasih. Setelah itu Xiaoyan bergegas ke Xiaoqi yang disembunyikan olehnya. Kemudian memeluknya dan masuk ke dalam gua untuk bersembunyi. Pada saat ini Xiaoqi terluka parah setelah menderita serangan sebelumnya. Anak kecil, inti sihir dari monster bintang 4 hal yang sangat berguna untukmu, ucap Zanlao. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Segera dia mengambil penguasa kuno api sebelum menebas dengan keras di bagian kepala mayat Stel Apo. Baru kemudian terlihat inti sihir menyala dari dalam kepala Stel Apo. Xiaoyan tidak hanya mengambil inti sihir, tetapi dia juga menyimpan tubuh besar itu ke dalam cincin spasialnya. Di dalam inti sihir, gelombang energi yang kuat melonjak dan udara di sekitar inti sihir tampaknya menjadi berapi-api. Di benua ini semua orang tahu pentingnya sumber gas kaisar. Oleh karena itu banyak orang yang mendambakan inti sihir bintang 4 yang berisi sumber energi kekaisaran yang kaya. Membunuh binatang buas tingkat 4 bahkan jika seseorang juga berada pada kaisar bintang 4 yang kuat, itu tidak mudah mengalahkannya. Apalagi Xiaoyan hanya kaisar bintang 2. Meskipun Xiaoyan terluka parah sekarang, itu tidak bisa dibandingkan dengan keberuntungannya. Konsumsi itu, ucap Zanlao. Mata Xiaoyan berkedip. Setelah dia memiliki darah iblis, dia belum melahap inti sihir untuk kultivasi. Dan sekarang dia akan mencobanya. Xiaoyan tidak menunda lagi saat dia dengan hati-hati menelan inti sihir di tangannya. Nafas darah iblis tiba-tiba menyebar. Dan kemudian membentuk lapisan kabut cahaya. Itu membungkus inti sihir bintang 4 di dalam tubuh Xiaoyan. Ketika kabut darah menyelimuti inti sihir, sumber energi kekaisaran yang terkandung dalam inti sihir disempurnakan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan akhirnya berubah menjadi energi berapi-api yang terus-menerus dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Penyempurnaan ini tidak berlangsung lama sebelum Xiaoyan akhirnya membuka matanya yang semula tertutup. Awan gas putih diludahkan dari mulut Xiaoyan pada saat ini. Gelombang energi yang kuat melonjak di sekujur tubuhnya. Gelombang ini lebih kuat dari sebelumnya. Dengan inti sihir binatang buas kaisar bintang 4, kekuatan Xiaoyan akhirnya telah ditingkatkan sekali lagi melangkah ke tengah kaisar bintang 2. Jelas inti sihir bintang 4 tidak hanya meningkatkan kekuatan Xiaoyan, tetapi tubuhnya juga lebih mendominasi dan fisiknya lebih kuat dari sebelumnya. Gelombang binatang buas telah berlalu. Ketika Xiaoqi terbangun, sekarang saatnya bagi mereka pergi ke Yuanzhou untuk menemukan klan iblis darah. Dan film pun berakhir.